Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Bimbel SG. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru terkait perguruan tinggi negeri dan pembahasan soal nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kali. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit berpusing-pusing ria membahas soal-soal kimia yang ada. Oke. Nah, di sini kakak punya soal terkait reaksi kimia karbon. Soal ini merupakan soal SBMPTN tahun 2016, di mana di sini kita punya reaksi antara 2 butena dengan kalium permanganat. Nah, jadi kata kuncinya kita punya si 2 butena, kita akan coba reaksikan dengan KMNO4. Nah, dia bilang hasil reaksinya ialah 2 molekul asam asetat CH3COOH. Nah, di sini diminta kira-kira jenis reaksi apa sih yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, maka dari itu, kalian kuncinya harus memahami terlebih dahulu ciri dari masing-masing reaksi yang ada. Nah, di sini kakak sedikit kasih bocoran, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari kelima reaksi yang diberikan di opsi jawaban? Nah, yang pertama, dia ngebahas tentang reaksi eliminasi. Ciri reaksi eliminasi, kita punya senyawa tunggal, dalam hal ini biasanya alkana, akan menjadi senyawa rangkap, yakni alkenol. Berikutnya yang kedua, reaksi oksidasi. Nah, ciri utama dari reaksi oksidasi ialah adanya oksidator, di mana oksidator yang biasa digunakan ialah KMNO4, K2CR2O7, CR2O3, O2 atau O3. Berikutnya, yang ketiga, kita punya reaksi reduksi. Nah, ciri khas dari reaksi reduksi ini ialah dia memiliki reduktor di dalamnya, di mana senyawa yang bisa bertindak sebagai reduktor ialah LiAlH4, NaBH4, dan gas hidrogen H2. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Nah, si reaksi hidrolisis ini ciri utamanya ialah ada H2O di reaktannya, jadi pemecahan oleh air. Maka dari itu H2O-nya dia pasti ada di reaktan. Dan yang terakhir ialah reaksi kondensasi. Nah, kakak biasa sebut reaksi kondensasi ini sebagai reaksi buang-buang air, karena dia akan menghasilkan H2O di produknya. Kalau kita baca lagi soalnya, di sini clue utamanya kelihatan banget nih. Kita punya butena direaksiin sama KMNO4, hasilnya CH3COOH. Kakak kasih waktu berpikir 5 detik buat kalian. Kalau kalian lihat dari 5 ciri khas reaksi yang ada, kira-kira jawabannya lebih condong kemana? Kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, time is up. Simple banget, sesuai dengan penjabaran yang kakak berikan tadi. Karena di sini ada sebuah oksidator, apalagi KMNO4 merupakan salah satu oksidator kuat. Nah, berarti ini merupakan ciri khas dari reaksi oksidasi. Sehingga ini bisa langsung kita simpulkan jawabannya ialah yang B, oksidasi. Simple kan? Nah, itu pengetahuan umum yang akan kakak berikan. Nah, di luar itu, pada kesempatan kali ini, kakak juga akan coba sedikit membahas kira-kira gimana sih proses tahapannya yang awalnya 2 butena tiba-tiba bisa jadi asam asetat CH3COOH. Kita coba lihat bareng-bareng. Kita coba kupas sama-sama di sini. Oke. Nah, kita coba gambar dulu. Kita punya 2 butena, berarti di sini ada 4 buah karbon, di mana ada ikatan rangkap 2 alkena di karbon nomor 2. Jadi kita punya CH3
CH rangkap 2 CH CH3. Nah, kemudian di sini kita akan reaksikan sama si oksidatornya KMNO4. Nah, apa yang terjadi ketika kita berikan KMNO4 ke senyawa 2-butena ini? Jadi nanti si KMNO4-nya dia akan memutus ikatan C rangkap 2C yang ada. Di mana ikatan C rangkap 2C yang ada itu akan membentuk ikatan baru, yakni ikatan karbonil C rangkap 2O. Sehingga terbentuklah senyawa CH3 C rangkap 2O. Jangan lupa dia masih punya sebuah hidrogen. Nah, untuk C yang sebelahnya juga sama. Berarti ada C rangkap 2O karbonil. Dia tadi mengikat hidrogen CH3. Kalau kita pelajari lebih lanjut, senyawa yang dihasilkan yang pertama ialah senyawa aldehida, karena dia punya gugus C rangkap 2O dan H. Enggak hanya berhenti sampai di sini. Karena KMNO4 merupakan oksidator kuat, di sini ada sekali lagi proses oksidasi yang dilakukan oleh si KMNO4. Nah, kalau kalian coba ingat-ingat di materi kimia karbon, di semester 2 pelajaran kelas 12, di situ dibahas bahwa si senyawa aldehida ini itu bisa dioksidasi menghasilkan senyawa asam karboksilat. Nah, gimana bentuk asam karboksilatnya? Kita akan coba gambarkan di bawah. Jadi tadi 2 buah aldehida. Nah, di sini nama senyawanya asetaldehid, atau biasa juga disebut sebagai etanol. Nah, dia dioksidasi sekali lagi oleh si KMNO4. Nah, nanti gugus aldehidanya akan otomatis berubah setelah dioksidasi menjadi gugus asam karboksilat. Dan ingat, perubahan gugus fungsi ini tidak sama sekali merubah strukturnya, sehingga yang awalnya dia punya 2 buah karbon tetap menjadi 2 buah karbon. Jadi CH3C, nah gugusnya berubah jadi gugus asam karboksilat C rangkap 2O dan OH. Inilah yang merupakan senyawa asam asetat yang dimaksud. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kali ini. Semoga tips yang kakak berikan bisa kalian aplikasikan, bisa bermanfaat buat kalian untuk menjawab soal-soal yang ada nanti ke depannya. Dan buat kalian yang mau request kita ngebahas soal-soal apa lagi ke depannya, kalian bisa klik komen yang ada di situ. Kalian bisa request kira-kira mau ngebahas soal-soal terkait materi apa lagi. Itu aja dari kakak. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!